Kenapa ya? Ini Iya. astagfirullahaladzim. Aduh, kecantel. Astagfirullah. Apa itu? Apa itu? Potong lagi. Hah? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selalu ada yang dapat kita kaji, selalu ada yang dapat kita pelajari. Dan di alam semesta ini nanti kita akan mempelajari sesuatu yang masih samar-samar, yang kita perlu ambil hikmahnya, ambil pelajaran di semua itu. Karena apa? Karena semua yang kita lihat itu adalah sebuah kiasan, ya. Dan kita wajib untuk menafsirkannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan sesuatu, intinya untuk kita ambil manfaatnya. Mari teman-teman ya, kita ke sana, ke gunung yang sebelah sana itu. Cuma akhirnya agak itu tuh, udah di tempat sana aja nanti. Nah ini ada goa sedikit nih, jadi ada, lihat teman-teman ya, perhatikan ya, ini ada apa, air yang mengalir dari atas itu, juga ada lubang di sana loh. Jadi apa ya, fenomena alam yang luar biasa ini. Jadi tuh ada ruang ke sana juga. Gimana, Kang? Itu perhatikan tuh, kalau di atas bisa jadi orang kejeblos ke sini, jatuh ke sini nih. Tapi sungainya di mana sih ya? Kok ada sungai di atas ini? Nih, ini masih sengaja warga yang ngasih ember di sini ya. Jadi petani di sana itu ketika kekurangan air buat sawah dan juga buat segala sesuatu, isi bisa ambil di sini ya. Ini memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu, tentu ada manfaatnya. Termasuk ini nih, kalau mau mengambil ini bisa buat aliran di sawah sana ketika air kekeringan. Karena kan di sini kan ada hujan ya, nggak ada irigasi, jadi bisa ambil dari sini airnya ke sawah-sawah sana. Tapi itu airnya jernih, bisa buat mandi ya? Ya bisa buat mandi itu jernih. Aduh nih, ininya kok apa ya? Tembok-temboknya kayak gini pisan loh. Nih, kayak bata malah ini ya, seolah-olah nih. Kayak batu ini. Merah-merah begitu ya? Hah? Merah-merah begitu ya? Iya, merah kayak bata. Merah kecoklatan gitu. Itulah kita nanti kita telisik ke lebih yang lain. Ini di sini kok kayak tempat buat tidur ini, Kang? Tempat apa? Kayak buat tidur ini ya? Ya bisa buat tiduran, bisa buat segala sesuatu ini. Jadi sampai menghitam-hitam gini ya. Gimana, Kang? Apa jenengan di sini sudah menemukan titik sesuatunya atau belum ya? Ya belum, tapi kan kita bertelusur dari sisi ke sisi biar lebih teliti, biar tidak menjadi kecerobohan kita. Pelan-pelan saja, santai saja ya. Jangan terburu-buru Jangan begitu ya? terburu-buru, iya, kalem. Kan setiap sisi pasti ada makhluk yang di ini kan, itu seperti itu tuh. Cuman memang itu sih, cuman nggak begitu kontras nih. Yang di sebelah sini nih kan itu ada ular juga nih ya, yang di itu di ini kepalanya, itu ada matanya kelihatan tuh. Iya, di kamera kelihatan. Ini ular yang sudah membatuk nih, ke sini ini nyelebet dan ekornya ke sini nih tuh. Iya, jadi ular yang sudah membatuk ini. Tapi kira-kira kamera nggak bisa ke sana ya. Wah, bisa ini terjal banget ini ya? Jadi kalau gua jelas di zoom aja, ini matanya nih ya, ada matanya ini, ular sudah membatuk ini, betul ya. Ini memang banyak jejak-jejak yang samar yang tak pernah terbaca oleh manusia. Padahal ini sebuah ular sudah membatuk ini, beku. Ini ekornya ya, masih ke sana, tapi masih ke sana, dalam sana ya. Ya oke. Ini jelas ini lagi ya, itu jelas sekali udarnya. Nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, ya jelas nanti kita bisa menelisik ke tempat yang lebih enak untuk dijangkau, karena ini susah, harus naik ke sana. Yuk ke lain sisi yuk. Kita ke tempat lain lagi. Nah ya, bagi kalian yang memang belum yakin atau belum percaya ini ya, yang pertama tuh memang harus merendahkan ego, yang kedua pertajam insting ya, insting atau sebuah pemahaman yang betul-betul jeli ya, jeli ketika melihat itu, bukan hanya kira-kira, tapi memang itu harus jeli betul-betul ya. Nanti kita kasih saja yuk ke bagian titik seperti itu tuh, ada
apa ya, batu yang di itu juga apa mengandung ini tuh, ada pasti ada nilai-nilai sejarah nih ya, termasuk ini nih batu di tengah sawah ini kan. Ada sesuatunya ya. Iya, jadi ada makna atau maksud tersendiri, ada kenapa ada batu di situ di sawah itu ya. Ya tentu ada manfaatnya kalau kita memang betul mau mengkajinya ya, karena tidak sebatas itu. Terus ada gua juga di sebelah sana nuh. Kita masuk ke sana enggak? Oh, ke dalam sana ya. Itu ada gua tuh nih ya. Heeh. Ayo kita telusurin lagi. Yuk, lewat mana nih? Udah ada petani di sana ya. Beberapa petani lagi bekerja ya, nanti kita bisa nanya-nanya dulu sebentar. Oke. Pak, keliran disit medang-medang. Mun leren. Tadi kita melen apa iki? Anu kelompokan? Lombok apa pareng? Pareng nggih. Yun saya udah diselasakan pengganggu bapake ini apa dabal film lah gampangane nggih. Nggih. Yun saya udah iki gua napa niki Pak niki Pak? Orang ngerti nyong gua nang sandiri tapi jiwa apa orang ngerti. Boten ngertos nggih tapi Jangan apa-apa orang ngerti. boten ngertos. Tapi pun dangu anu maksudnya wonten sing mriki mboten? Nata mriki. Mana wonten tiyang Tegal. Tegal sing mriki. Ndek nyepen teng mriki. Terus tiyang Lampung. Tiang Lampung. Apa teng mriki? Oh, teng mriki nggih. Tapi sami nginep napa mboten? Minap Yo nginep. iku. Dong. Oh, nggih. Tapi nggih mboten kertas napa niku Ya hasilnya apa-apa maksudnya ya. Gua nek gua apa orang ngerti. mboten kertas nggih. Hasilnya pada nang ngene yang ono. Yang Ya, yang nggih lah. Enten nggih niku. apa ya usaha. Yang nggih. Nggih nyuwun sewu nggih Bang, ganggu niki anu krusek napa petualang lah niku terus niku pengalaman. Nggih, enggak, Mbak. Oh, Nggih. main bae lah. Yang penting beraya. Iya nggih, heeh. Yuk, heeh. Yuk. Yuk kita ke itu ke area gua yuk teman-teman ya. Itu ada gua sebelah sana ini ya. Ini perhatikan nih. Ini kelihatannya ini apa? Serem ya, memang jarang orang ke sini, kecuali orang-orang tertentu dengan hajat tertentu ya. Bukan berarti tidak pernah dijamah oleh manusia, tapi dijamah oleh orang-orang tertentu ya. Ya memang ngapain sih orang-orang biasa ke sini gitu loh. Kita kan cari pengalaman. Yuk kita masuk aja ke sini yuk. Assalamualaikum. Gua apa ini ya? Gini ya. Lihat. Ini seperti apa ya? Kayak ini pintu masuk lah ya. Ini ada tugunya di sini ya. Sini. Ya kemungkinan di sini juga tugu seperti gapura ya. Seperti gapura itu. Teksturnya juga seolah-olah bernilai seni juga nih, karena orang zaman dulu nih ya tuh seperti candi gitu ya. Memang hampir semua lokasi di situ kayak gini. Kayak ini kemungkinan besar ini sebagai tempat berlindungnya manusia purba pada zaman dahulu ya. Tuh di gua sebelah sana itu ya, ini sebagai balai-balainya. Yuk kita masuk aja yuk. Oke ya. Assalamualaikum. Sampai akar-akarnya kayak gitu bisa nih. Jadi apa ya? Ini mungkin kemungkinan sebagai tempat duduk-duduknya, ini mejanya ya, ada kursi-kursi dan juga di sebelah sana kemungkinan sebagai hiasannya ya, kalau zaman sekarang tuh hiasan. Kayak ini, kayak kan ada gunungan itu tuh ya. Berarti ini ruang tengah ya? Iya ruang tengah ya. Ya bisa ruang tengah, bisa ruang tamunya itu. So, itu sebagai kamarnya kemungkinan ya. Oh, di sana buat ininya, kali ritualnya ya. Ya, ya bisa jadi ya. Atau tempat ritual, tempat apalah ya, jelas ini kan dari masa ke masa ya, dari masa ke masa. Intinya pada masa itu untuk tiduran, tempat tidur di sana kemungkinan, dan masa selanjutnya untuk sebagai pertapaan ya pada zaman selanjutnya dari itu ya. Ada masanya ya. Iya. Tuh. Kita dulu. Nah, kelihatan di kamera? Oh ya. Kelihatan itu. Nah, ini kan ruangan kemungkinan ruangan tidurnya, meskipun kecil ya. Namanya juga tempat bernaung apa adanya, waktu itu kan masih belum ada peralatan yang canggih seperti bikin kayu-kayu ya, untuk bikin rumah belum ada waktu itu. Jadi seadanya lah, ada ini dibikin tempat tidur kayak gitu nih. Kemungkinan itu ada ruangan juga sana tuh, ada ruang ke dalam sana ya. Cuma kan agak sempit ya, jadi memang harus orang tertentu ya yang bisa masuk ke sana ya. Oke, pertama kita salam dulu lagi ke ruangan sini, barangkali ada yang
tinggal di sini, ya tidak ada salahnya, ya. Bukan berarti menyembah, tapi huluk salam kepada siapapun, leluhur itu makhluknya Allah sama saja, ya. Barangkali kita kan tamu berdatang ke sini, kita harus menjaga adab, ya. Oke. Assalamualaikum, ya. Mohon maaf bila kalian mengganggu ketenangan jenengan di situ, karena saya tujuan di sini hanya untuk mencari pengalaman. Sekali lagi kami mohon maaf, ya. Ya, teman-teman, ya. Kita bisa nanti sebelum itu kita menelisik ke dataran yang lebih sini-sinian dulu, ya. Ini seperti cakaran. Ini Mana kan? ini nih, kayak seolah kayak dicakar-cakar nih batunya nih, membentuk kayak gini. Apakah mungkin ini sarangnya macan, ya? Oh, masa sih? Nih, Coba senternya digeser sedikit. nah, Oh, ya. kayaknya kalau batu, misalkan kalau batu ini dicakar kan nggak masuk akal, ya. Apa ini? Sarang siluman harimau apa ya? Ya kan waktu itu kemungkinan belum jadi batu nih, masih lembek waktu itu. Sekarang sudah membatu kayak gini, ya. Itu tertinggal itu cakaran itu, ya, sebagai bukti kemungkinan di sini ada mungkin sarang macannya atau apa gitu, binatang itu, atau mungkin manusia berbaju itu sendiri, ya kan. Bisa jadi ini naluri hewan buat tanda perbatasan kawasan mereka ya? Ya itu bisa jadi, ya. Ya namanya kita hanya sebagai menafsirkan, ya tidak ada salahnya, ya. Silakan ditafsirkan oleh kalian juga, menafsirkan, ya. Tapi di antara kita itu tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semua sama, ya. Oke, kita masuk sini, ya. Nih, Ada banyak. jadi dari yang di sini ini kelihatan nggak? Banyak kan? Ini kan masih tanah, kayak masih tanah tuh, tapi kan keras nih, juga seolah-olah membentuk sesuatu nih, ya. Nih, ini yang belum jadi batu nih, yang ini, ya. Nah, iya ini. Batu itu. Mm-mm. Itu bentuk apa itu ya, Kang? Ya? Kayak kodok apa? Siluman kodok apa ya? Ya bisa jadi. Nah, Apa itu? nah ini nih, Sama nih. ini nih, yang ini nih. Jangan nakutin ah. Coba ini bukan ini apa, patung nih, ya. Coba kan ini kan kayak mirip patung itulah, apa, kayak bisa jadi kayak mahkota tuh, ya. Patung mahkota menjadi batu nih. Ini kan teksturnya kayak gitu pisan tuh. Jadi ada nilai seninya, ya. Tapi kok kayak muka ngelotot itu ya? Yang mana? Ini yang batu ini loh. Ini, Iya. ya tergantung kita memandangnya atau menafsirkan ini semua, ya. Kayak kebalikan di pandangan saya nih. Kalau saya pikir sih seperti mahkota, ya. Ini apa? Ini dilancip di sini, ya. Oh, iya. Nah itu terus ke sini. Nah itu mahkota zaman dulu kan besar, Oh, ya. iya bener. Ya. Tapi lah Allah alam lah itu bentuk apa, karena sudah begini kan, sudah nggak peraturan kayak gini, ya. Bisa jadi bukan manusia, ya, kayak gitu, ya. Ya entahlah, tinggal kita mau menafsirkannya seperti apa, nah, ya gitu, ya. Tapi jelas ini bukan batu, tetap fosil, ya, sudah membentuk seperti itu, ya. Ya begitulah. Jadi banyak sesuatu yang samar-samar untuk kita kaji. Itulah tujuannya dari kiasan, sesuatu yang terkias untuk kita pecahkan, untuk kita gali, ya. Dan ini di bawahnya juga sama tuh, ya. Jadi ini nih, jadi yang ini ya, jadi kan kayak malah justru pengalihnya seperti manusia nih. Ini yang Mana sih, Bang? ini tiduran di sini, ya, cuma itu kepalanya di sana itu, ya. Nanti dilihat nanti, ya. Berarti ini ada nilai sejarahnya tersendiri ini ya? Iya, malah iya. Jadi orangnya kayak apa ya? Orang zaman dahulu nih. Itu apa ya? Apa sih, Bang, ya? Ini, nah iya ini maksudnya ini. Bukan ah. Hah? Itu di depan saya kok kayak Mana? ada sesuatu. Ini Bukan di dalam sana, Kang. di dalam. Setan apa ya? Ini Iya, astagfirullahaladzim. ada setan, Kang. Bukan lah. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Siluman apa ya? Ih, Weh. hah? Apa itu? Ada rambutnya beneran. Iya itu. Nah, tapi nanti dulu, kayak kita nggak, jangan mudah percaya lah. Terus bagaimana itu? Nanti dulu. Itu mungkin mainan orang bukan sih? Wah, kok ada orang mau nyelip di situ, ngapain kepalanya doang? Maksudnya mainan orang gitu loh. Orang
orang sengaja naruh di sini gitu mungkin. Pot apaan? Ih, tapi iya lu. Ya iya. Tadi dulu. Itu ya. Tapi yang benar dulu. Bagaimana? Kita harus pecahkan dengan logika juga ini ya. Jangan mudah langsung nggak takut gitu ya. Ini kemungkinan ya. Kalau manusia tertanam ke sana, maksudnya ke dalam sana gitu ya, tapi nggak membusuk ya. Tapi Kok mukanya kayak batu ya? ya juga sih, maksudnya membatu, tapi kan rambutnya kenapa nggak membatu, kan aneh ya. Ya. Ya, jadi gini ya, kemungkinan lah ya, kita bisa analisa saja ya, kan sebagai manusia punya adat budaya waktu itu dan kepercayaan ya. Ketika kan kayak saya dengarkan ya, ketika orang masang susuk rambutnya tidak putus dipotong oleh apapun, benda apapun gitu kan. Pernah dengar nggak? Itu meskipun pakai silet pakai apa nggak putus. Kemudian juga orang sakti nih kemungkinan punya sesuatu makhluk dalam diri dia, jadi nggak membusuk rambutnya gitu loh, utuh. Termasuk dalam kulit-kulitnya juga nggak gitu, nggak. Ini nih di zoom aja biar kayak ini kelihatan nggak? Iya. Nah, takut melek. Takut ya enggak lah, udah mati tuh kita ya. Ya katanya orang sakti takut bangun lagi kan? Ya enggak, manusia sakti tetap ya ada, satu-satunya manusia tetap pada masanya mati. Oh, bisa ya. mati juga? Bisa, tidak ada yang sempurna manusia itu ya. Ya makanya gini ya, mohon maaf Mbak bila ganggu jenengan ya. Kita mencari gambar situ, kebetulan menemukan jenengan di situ. Mohon maaf ya bila ganggu ketenangan jenengan ya. Itu memang matanya merem tuh, seperti ya kemungkinan orang bertapa atau mungkin itu dulunya gitu ya. Ya gitulah, sesatunya manusia ya pasti ada masanya mati ya. Apa dagingnya itu longsor ke bawah apa ya? Tinggal kepalanya doang ya? Ya aduh gimana sih ya, ya kemungkinan gitu ya. Atau mungkin tubuhnya ke sini nih, nih tubuhnya turun ke sini cuma matanya ke sana apinya. Oh begitu, tengkurap ya? Iya ya, tengkurap ini nih ya. Terus apa sih Lurman harimau yang tadi pakai cakarannya ya? Ya aduh ya, kita bisa menafsirkan saja ya, namanya manusia hanya bisa menafsirkan ya. Bisa jadi tadi sosok siluman harimau atau orang yang mempunyai ilmu harimau atau ilmu macan ya. Waktu itu nih tadi kan ada cakarannya di depan tadi itu ya. Alam lah, gitu hanya bisa menafsirkan ya, tergantung kalian mau menilainya dari sisi mana ya. Tapi tidak salahnya kita mencari sisi ini tuh ada lubang-lubang ini nih. Ya, jadi ada sesuatu itu emas apa kan tuh? Ini nih. Masa sih? Itu berarti kan tuh kayak emas tuh. Oh iya? Nah, kelihatan di kamera. Mas asli apa ya? Ya mas asli ya. Ntar dulu ya, kita bisa menjangkau nggak sih tangannya, punten ya, maaf. Tapi nggak bisa diambil nih. Nggak muat? Iya. Nempel di situ tuh. Jadi kayak benda emas apa kuningan tuh. Coba lihat ke sana mas. Di zoom kameranya coba. Coba lampunya. Oh lampunya ya? Sekali. Oke. Si. Mas batangan ini? Ya iya. Cuma nggak ada yang ngambil ya? Nggak bisa diambil. Apa nggak ada orang yang tahu ya? Nggak ada orang tahu lah. Nggak ada lah. Berarti ini banyak harta karunnya ini. Ya iya, tapi ya kita buat apa punya yang orang itu kali ya? Aduh gimana ya? Ya bisa jadi lah. Bisa jadi itu. Termasuk ini juga nih ya. Mungkin yang itu, tapi jelas itu dalam itu tuh. Coba belah sini coba. Kita cari lagi. Barangkali menemukan laki-laki. Aduh. Ih, apa itu? ini nih. Emas lagi? Ya kayak emas, tapi itu udah batu nih. Termacap di situ nih. Berarti ini jadi nih. Perhatikan. Mana sih? Ini nih. Coba nih. Nah ini nih. Oh itu tuh. Iya. Tapi kayak besi itu nih. Besi sudah tua banget itu tuh. Udah. Berarti pusaka juga kayaknya lu. Kayaknya pusaka loh. Jenis keris atau apa tuh. Udah sepuh banget. Oh sudah. Iya. Ini kan? Iya ini. Ini dulu ya. Kita pertama ya tetap bukan hak kita, tapi kita hanya mencari pengalaman, nggak ada salahnya kan.
Oke, maaf ya, kita hanya pengen mengambil, bila diizinkan, tolong dipermudah. Kalau memang tidak diizinkan, ya gak usah itu nggak apa-apa lah ya, dipersulit saja ya. Saya coba ya untuk ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Gerak Apa itu kan? dulu. Ini kejengkang ini. Waduh, astagfirullah. Kamu ini, aduh, terang. Ada yang niup Bang. Aneh-aneh aja nih. Bukan niup, anak angin. Angin ya. Angin, apa nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hampir kena malah. Aduh, kecantel. Astagfirullah. Apa itu? Potong lagi. Hah? Aduh. Potong ah? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini pusaka bukan nih. Itu ya. Batu biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tar dulu. Coba diperhatikan lagi. Tar dulu ya. Ini ya. Tadi gimana tadi ya posisinya ya? Ini ya. Oh. Maaf ya. Jadi tapi kayak bentuk semar tapi. Oh saja. Nih. Apa? Ini apa itu ya? Semar nih. Jadi keris pusaka semar. Cuma kita tadi tempril loh. Tapi maaf sekali ya karena susah ya. Jadi ini kan kita diperbolehkan mengambil ini ya. Karena saking lamanya dan tidak terawat ya tetap ini kan tetap tipis nih ya. Ya kita tetap potong, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Berarti ini semar yang batu ya? Iya, semar yang batu, tapi terus rapuh begitu? iya gitulah. Jadi rapuh dan saking nggak umur ya, tipis saking menipisnya ya kayak gini akhirnya. Ya kok nggak apa-apa lah ya. Ada itu? Hah? Jangan-jangan punya itu kali makhluk itu yang di dalam sana tuh Kang? Nggak tahu lah kalau walam. Kita tarik aja di sini lagi ya. Saya takut marah. Oke, maaf ya. Ini patah ya nggak apa-apa sedikit lah ya. Ya, berarti kan kita udah izin. Yang pertama memang harus kita menggerak, jangan tanggung-tanggung kalau kita mencari sesuatu itu, termasuk tadi ini ya. Berarti ini dibolehkan meskipun sulit tapi boleh ya. Jadi intinya apa? Patahnya ini adalah patah semua urusannya jadi putus segala urusan dosa ya. Jadi kita gak mati berkahnya ya. Jadi kita waktunya untuk bertobat gitulah ya putus urusan dengan yang berdosa dengan setan, putus hubungan dengan setan gitu loh gampangnya lah ya. Ya nih kalau nanti perhatikan di sini juga kamera kelihatan kan, ini kan kepala. Mana Kang? Ini orang tiduran ke sini terus ke sini, ini tubuhnya, ini kepalanya. Pak sini aja nanti saya keluar biar ini nggak mempan mendeng sih. Oh ya. Ya kan? Kayak orang tiduran ini ya? Ya iya. Wah, ada rambutnya juga ini rambut ya? Ya kemungkinan itu yang keluarganya itu yang di sana tuh yang ada rambutnya tuh. Jadi ini satu keluarga di sini nih. Kok malah itu serem banget ini malah ya? Matanya melotot Kang? Kalah. Tuh, halu ah. Ini. Gimana ini? Ini selanjutnya bagaimana nih Kang? Udah gini. Ya udahlah, tenang aja ya. Yang penting kan kita sudah melihat tadi yang pertama tuh ada seseorang yang sudah kayak gitu tadi ya di sana, mungkin pertapa dan sini ini satu keluarga di sini nih ya. Yang kedua kita menemukan emas tapi kita tidak bawa, tidak bisa mengambilnya. Emas sebagai penggambarnya gitu sebagai energi emas dalam diri, keyakinan kita berpositif thinking sehingga akan mudah rezekinya buat kalian semuanya ya. Rezeki emas ya, rezeki emas terus mengalir dalam diri ini ya, positive thinking. Yang kedua, ketiga kita menemukan tadi batu yang semar akhirnya patah ya itu sudah membatu, intinya benda-benda pada zaman dahulu. Namun yang namanya batu sudah tipis kita ambil tetap ya patah, mana tidak ada yang sempurna bikinan manusia. Selanjutnya adalah kita balik ke jalannya ke sana, ke depannya nanti kita untuk selalu berpositif dalam menjalani kehidupan ini, jangan pesimis ya. Dan semar tadi yang patah adalah patah putus hubungan dengan setan. Mari kita mencari berkahnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya teman-teman, silahkan dikaji lagi, digali lagi karena ini adalah sebuah
bahasa kiasan yang diperlihatkan melalui mata kita dari alam semesta ini. Mudah-mudahan bermanfaat sekaligus menghibur kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cipar cipur.